Allah fasara mongko dadi sapa abet iku hurron iku merdeka sumata mau kari-kari bali sapa abet wa atakolan merdeka sapa abet nafsi saking awak dhewe ne abet fasara mongko dadi sapa abet iku hurron iku merdeka fasara lan dadi sapa abet iku mafkudan iku kang den sediakan li nafsi maring awak dhewe ne abet maujudan iku den mujudaken li sayyidihi kaduwe sayyidi abet wa maulahu lan bindorone abet in harrakahu lamun ngobahaken sapa maula ing abet taharraka mongko obah sapa abet wa in sakana mongko lamun menengaken sapa maula ing abet sakana mongko meneng sapa abet wa ini betala bulan lamun nyoba sapa maula ing abet rodiya mongko rido sapa abet lam ya beko mongko ora tetep ya lam ya beko mongko ora tetep fihi dalam abet apa mutasibun apa kejembaran litolabin maring nyupri wal sampai mutasaun apa mutasiun? Ini sudah mutasaun. lam yakun ora tetep fihi dalam abdun apa mutasaun dari apa mutasaun apa kejembaran ya litolabin maring nyupri mutasaun apa mutasi gon isim makan isim makan isim makan kalau mutasi kan isim makan itu gon bukan gon iya bukan mutasa lam yakun mongko ora tetep fihi dalam abdun apa mutasaun mutasaun gon Pak walaupun gon kalau masih itu gak ada mim itu yang dibaca fathah di atas rubah itu gak ada sebenarnya mim bisa mimnya kecuali barisan Wan matas. Aja ring gomblo matas. Matasan. Kira-kira ngaji langsung ya. ini kan tes Sareng matasan. Tenan sahabat matasan. sebenarnya yang bentuk Iki, pokoknya dari rubai, khumasi, sudasi itu gak ada mimnya yang dibaca fathah. Ini kan dari itas. iya. Berarti mutas. Kecuali kibur bahasa jadi sampean mutasiun mutasaun apa nggon kejembaran litolapin maring nyupri terus waltimasin lan tegese nyupri wa tirodin lan merlawani balik wa utawi abdul baina yadayillahi ing dalam antara yang ngersane Allah iku kal mayyiti. Mereka sebener iya sukun, kenapa yang pasti kal mayyiti apa kal mayyiti? Tasdid mah. Semisal maiti Pak. Dan mau itu. Enggak, soalnya kalau bangkai itu sukun Pak, mayyitatun bukan mayyitatun. Kalau bangkai. Lah iya. Mereka tak ada mereka. Ini kan bukan bangkai Pak. Mau dan mau begitu. Mau Isim ini kan isim Pak dari mai witun. Mayyitun. Iqlal proses iqlal. Terus yang main takun itu Pak. mata Kan ada tak marbutohnya di belakang. Perbedaannya. Ada tak marbutoh sama bukan di beda. Bukan gini, yang soalnya gini, kalau ada maitah laki-laki, Pantat mayit. Mayyit. Sama mayit itu sesalah, sama tak dia. Mayyit. Pan laki mayit itu pan bir mayit itu salah dia. yang benar. Mayit itu pantat. Laki bini mayit tapi Usolli ala hadhihi mayyitati. salah aja. Iya. Ya dipakai juga. Iya benar. Bisa dipakai juga. Bener kan intinya Pak, berarti salah gitu Pak. Salah. Bener. Ayyibu ayyatul akhiri maita. Maita. Pandang kai mayita. Maita. Bukan Pandang kai mayyit. mayita berletak.
Kayaknya hanya begitu ya Pak keterangan. Kalau yang syukur itu lighairi akil. Itu ya. Kalau yang mayit itu li akil. Itu tapi kayaknya Pak. Lakukan. Iya, soalnya teh Pak Bikam ya. Lek sing kula ngeran niku lek sing tasdid mayitun niku saged maknane kali baik orang mati ataupun orang hidup. Maknane kan innaka mayitun wa innahum mayitun. Innaka arep mati. Pas urip. Iya, iya. Innaka Pernah ngirim arep Jangan mati. boleh sikap pun mayitun itu akan mati. Terus Kalau tanpa atas itu akan mati. Maitun. Cocok. Berarti. Kula soalnya di manakib Syabdul Qadir itu bukan mayitun. Maitun. Kalau mayitun mati Pak. Maitun ya. Kalau Kalau mayitun mayitun akan mati. Innaka Iya, mayitun innaka kamu akan mati. Ya ketika mengulas ayat itu innaka mayitun wa innahum. Kalau manakib saya kira bukan naku, jazaan. Ya, baik dah. Saya iya ketika itu kok enggak mayitun ya, kan mayitun. Mungkin innaka mayitun mesti berkodo. Berarti bocah orang mati berarti. Innaka mayitun. Iya, innaka mayitun itu orang harus mati. Yang jadi pembahasan Tapi dari kata segi lafaz Pak Mahin juga mampan. kata Pak Yusril ada dua kemungkinan, bisa orang hidup, bisa sudah mati ya. Jadi kita tafsir kan. Mayitun niku innaka mayitun kan hitope kan dinabyo. Niku pas hidup. Aisyah tamun niku. Terus ada juga yang mayitun mati. Kalau Iya. mayitun Nah, sing mayitun niku mesti mati. Pun mati. mesti mati. Al Ya. maitu bitahfif niku man faraqahu pun mati. Tidak, wujuhul hilafnya itu dari kiroah. Nah, Iya. dari ini. Tan bagowi. Al maitu bitahfif man faraqahu. Bukan kata Pak Amin ya, kalau mayitun berarti itu selain manusia, itu Oh, hewan benar. berarti bangkai. Maksudnya gini, Yang bangkai itu ya, tak, itu kan ini itu segi mayit. tafsirannya menafsirkan bahwa yang lafaz mayitun itu Manusia. bagi yang akan mati kan gitu. Enggak, sekarang dari segi lafziahnya. Lafaznya, cara bacanya. Nah, Itu dibaca tasdid atau sukun. Ya, Pak Amin itu. gitu, Pak. Ya, muradnya mau yang Bukan penggunaannya lafaz, Ya, tapi gitu. cara ya sama-sama bacanya. ada kan Pak? Iya, kalau mayitun Kalau itu- cara bacanya di telepon Ustadz Maliki Guru, kan itu dari simfa'il maywitun. Kemudian proses iklal, wawunya diganti ya menjadi mayyitun, kemudian diidghamkan menjadi mayyitun. Berarti itu kan isim mustaq, tapi ketika yang maitun, maitah itu kan isim jamid kan? Bukan isim mustaq. Kalau maitah itu kan isim mustaq. Mayitun isim mustaq. Kalau isim maitah jamid. usolli ala hadzal maitati. Hadihi maitati Ya. apa hadihi maitati? Hadihi maitati. Ya sama Pak. Zaud bi zauja ya sama Pak. Pada saya kan ya zaud Enggak, semua Pak. maksudnya maitati apa maitati Pak? Kalau saya bilangnya mayitati. Kan muannas dari mayitun. Mayita itu Kalau yang maitatun bangkai. tanpa tasdid disukun maitah. Itu dari madhi apa? Kalau yang Maitatun. maitat makanya isim jamid nggak ada fi'il madinya. Kan bukan mutasarrif kalau jamid Pak. Maitah. Kalau mayit isim mustaq. Iya, jadi mata yang mutu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'nya, ada masdarnya kan, itu isim mustaq. Kalau maitah jamid nggak ada Pak fi'il madhinya. Jadi ya. Iku kal mayyiti, iku koyok mayyit. Baina yadayil ghasili ing dalem antarane ngarepe wong kang ngadusi. Wa hadu tawiki hal. Iku muntahal sidqi, iku gon katoki temen fil ubudiyati ing dalem ubudiyah billahi ta'ala
Fal abdu moko utawi kawula al haqqu kang hak walladzi yaiku fal abdu moko utawi kawula al haqqu kang hak walladzi yaiku abdu wujuduhu utawi wujude alladzi iku limaulahu iku krana bindorone alladzi la li nafsihi ora maring awak dhewe ni alladzi wa hadhihi utawi iki huwallazi wujuduhu iku darajatus siddiqina iku derajate pira-pira wong temen kabeh wa amal hurriyatu lan ana utawi makom hurriyah an ghairillahi saking saliyane Allah fa darajatus shadiqina muka iku derajate shadiqin wa ba'dahalan ing dalam sakwise hurriyah iku tatahaqqaqu dadi nyoto apa al-ubudiyah tu apa ubudiyah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wa ma utawi perkara qabla hadza ingkang ing dalam sadurunge iki tahaqqaqul ubudiyah fala yastahiqu moko orang haki sapa sahibu sapa wong kang anduweni ma ayu sama ing yeto den arani sapa sahib sodikon ing wong kang temen wala siddikon lan ora ing siddikon fahada moko utawi iki ma madzakarnahu wa makna sidqi yaiku maknane sidqi fil qawli ing dalem qaul asid kusani foto. Demi titik orang dikit tambahin dikit. Orang Pak. Tambahin TV Pak, dikit coba Pak. Supporter tidak pasang. Sudah diobrol. Bintang iklan telepon dikit. Dari Pak Hotel bisa. Kesempurnaannya siddiq yang kedua adalah ayyura ia makna siddiq menjaga maknanya siddiq, maknanya kejujuran fi al-fati dalam semua ucapannya. Alladzi yunaji biha rabbah yang ia gunakan untuk yunaji komunikasi atau connect bi rabbah kepada Tuhannya. Seperti ucapannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Fa inna qalbahu in kana munsharifan anillah, karena hati orang yang mengucapkan ini apabila berpaling dari Allah, masyghulan bi amanid dunya, penuh dengan angan-angan duniawi,
wa syahawatihi. Sangat janggal, jadi syahawatihi. Kesenangan duniawi. Fahuwa kidbun, fahuwa kadibun. Maka orang tersebut adalah orang yang bohong, berarti tidak siddiq. Contoh lagi wakakoli, dan seperti ucapan iya karena butuh. Wakaulihi, dan ucapan lagi, contoh lagi ana abdullah. Fa'innahu idza lam yattasid bi haqiqatil ubudiyyah. Karena orang yang mengucapkan dua kalimat ini, apabila dianya tidak memiliki sifat haqiqatil ubudiyyah, penghambaan yang hakiki, wa kana lahu matlabun siwallah, dan dia punya matlab, tujuan atau tuntutan yang selain Allah, lam yakun kalamuhu sidqon. Nah, ucapan iya karena itu tidaklah disebut sidqon, tidak dianggap benar, tidak dianggap jujur. Walau tuliba yaumal qiyamah bisidqi fi qawlihi ana abdullah. Andai dia dituntut atau dipertanyakan besok di hari kiamat dengan kejujuran dalam hal ucapannya ana abdullah, la jaza tahdiqah, maka dia akan susah atau tidak mampu untuk mengungkapnya ana abdullah. Fa'innahu in kana abdan li nafsi aw abdan li dunya aw abdan li syahawati lam yakun shadiqan fi qawli. Karena sesungguhnya apabila dia itu adalah abdan li nafsi, menjadi hamba untuk badannya sendiri, ala kok nyari pakan, berarti kebulana badanan abdan di nafsi, Betul. abdan di dunia, atau dia menghamba kepada dunia, segala usahanya untuk dunia. Abdan di syahwati, atau dia menghamba kepada syahwatnya, kesenangannya. Lam yakun shadiqan bi qawli, maka dia tidak disebut shadiqan bi qawli, tak akan benar dalam ucapan. Ya, tidak disebut siddiq dalam ucapannya. Wa kullu ma taqayyadal abdu bihi fa huwa abdullah. Nanti kan poinnya. Segala sesuatu yang mengikat seorang hamba, maka itu akan menjadikan hamba itu sebagai hambanya, sebagai hamba bagi yang mengikat tersebut. Mati deh. Apa ya aja? Apa ya? Iya. Pen mati. Enak. Lebih enak pen mati. Jadi kan rumusnya selagi difailkan bisa, mengapa harus dimajulkan? Itu cawaan betul. Didi anu, berarti dia itu hambanya anu. Anu apa? Kebulan anu. Didi bengkong tadi. Berarti kebulan. Didi tedung di Silakan senyap. Dia bengkong pangan ya kan. Dia 17 harus diam. Dikogiti. Lalu untuk tidak jadi hamba ini gimana? Nanti. Kama qala Isa alaihissalam, ya abidat dunya. Saya ditopeng ini.
Itu ungkapan Nabi Isa ya Abidad dunia. Jadi kalimat ini sanatan Nabi Isa. Waqala Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham wa abdul kullah wa abdul khamisah. Ta'isa dibilang makna celaka. Tuno itu kecewa. Kecewa hambanya dinar, kecewa hambanya dirham, hambanya perhiasan, hambanya selendang hitam. Wasamma kullaman taqayyada qalbu bi syai'in abdan. Maka Rasulullah dalam hadis ini menamakan atau menyebutkan semua orang yang hatinya terikat kepada sesuatu oleh Rasulullah dinamakan abdan lahu, sebagai hamba sesuatu tersebut. Dia tanya abdud dinar. Abdud dinar terikat oleh dinar hatinya. Sempurna selendang hitam. Menikah tona selendang bermulu. Nah, jadi istilah dari ini. Oke. Karena lah bangkang Nabi. Makanya jawabannya tak jelas. Kenapa? Karena rata-ratanya sudah takoyat ya. Ada di sini. Bisa itu selendang hitam jadi Apa itu? Pada kau ini yang ngetrend di kala itu. Dengan keluar Pak Musim Solo. Bali tak isal HP dulu ini. Abdul HP. Takoyat. Apa yang ada di dalam kosmos tadi? Fokus ke HP. Berarti takoyat jadi HP. Usul. Panah. Hamba sorban. Hamba sorban. Hamba surban. Oh iya, Selendang hitam nih itu manusiaan di selendang hitam ini. Selendang itu. Mereka saya yang tidak. Wa innamal abdul haqqu lillahi azza wa jalla man aqtaqa awalan man utiqa awalan. Ini karena tadi dua versi. Tapi ataqo utiqa awalan min ghairillah fasara hurwan mutlaqan. Hukum yang tertangkap yang disebut hamba secara hak, secara benar, tidak meragukan hamba Allah adalah orang yang sejak awal merdeka dari selain Allah. Dia itu bebas sama sekali dari selain Allah, tak terikat. Nek merdeka berarti atako berarti. Bahaya kan? Berarti ada. Nuruti kok. Ayo sampai merdeka hati. Berarti dirinya memerdekakan sendiri kan? Kalau bahasa mengatakan merdeka, kalau diambil makna maksudnya dia bebas dari selain Allah, bebas.
dibebaskan. Dibebaskan. Kan gua dengan lebih cenderung ke atapor. Kalau yang pakai rubah ya kan? Pakai rubah ya ada putih kok. Lazim ke putih kok. Sejak awal berarti tak pernah jadi Buddha. Apa awalnya jadi Buddha? Pada koyut awalan itu. Nanti tak pernah jadi Buddha. Bukan awalnya jadi Buddha, enggak, tapi orang yang ini kan. Orang yang penting yang seorang hamba yang yang hak, yang benar itu adalah orang yang merdeka di awalnya. Perilaku awalnya memang dia merdeka. Artinya tidak ada keterikatan dengan selain Allah. Kayaknya itu mengarah kepada jadab kayak ini. Apakah bisa Ustaz? Di awalnya kemudian dipertanyakan di akhir. Atau itu Berarti separuh merdeka, separuh hamba nanti jawabannya. Tapi kalau sejak awal dia murad. Sejak awal berarti memang Sejak awal. Iya, sejak awal. Jadi kan jadab berarti. Jadab Kalau kan? kata jadab, Iya, jadab. ucapan yang lain mirip. Kalau dimurati sejak awal terus maksudnya tasoro ini kepriwe? Iya. Soro al-qalbu dan ini. Tasoro lanjutannya pelakon. ini. Kalau sejak awal dia. Iya. Kalau sejak Soro awal burron. berarti gak usah pasoro. Nggih. Tangguh boleh lakon. Terus pertanyaan begini ya, apa bisa kita nyampe kepada Allah tanpa wasilah? Kalau melihat dari konteks kita itu kan seakan-akan kita tidak membutuhkan hal-hal semacam itu. Kita tidak menghambat. Apakah kita bisa sampai kepada Allah tanpa wasilah? Iya. Dalam hal ini ada tawakal kepada fikih nafsi. Bisa ada nih wastilahnya kayak gitu. Iya. Tapi kalau melihat Itu konteks jawab- keterangan kitab itu kan kita jawabannya- kan harus lepas dari itu. Jawabannya ada, bisa. Oh, bisa. Bisa. Adanya sih ya ada, Pak. Bisa. Sebab kalau dijatuhkan bagaimana? lah nanti bedanya murad dengan murid. Kalau murad itu langsung ditarik semuanya. Kalau murid masih proses ini. Ya tanpa wasilah murad. Larinya ke jadab tadi itu. Tapi kayaknya ini gak ada sangkut pautnya dengan wasi. Iya Pak, nah maksudnya itu kan keterangan ini seakan-akan kita tidak boleh menghamba kepada sesuatu Selain kan? Allah. Nah, selain Allah kan begitu. Iya betul. Iya. Terus apa kita bisa nyampe sesuatu ke Gusti Allah lah katakanlah tanpa pelantaran di sekitar itu, kan begitu maksudnya. Ya, kita mau melakukan ke tingkat yang mana ini? Ya kan tingkat yang al-kamal ini. Jadi dalam proses silkul lisan itu bisa akan terjadi kesempurnaan ketika ada kesempurnaan. Berarti ada keduanya itu ketika saling menopang. Nah, ketika nanti keduanya tidak saling menopang, berarti ada kekurangan di dalam silkul lisan. Nanti salah satu diantaranya kayak tadi kesempurnaan dia itu bisa tidak dia melakukan sesuatu tanpa berhubungan dengan yang lain. Mampu enggak? Kalau mampu dimonggo. Terus kalau nggak mampu ya berarti kita harus mengikuti karena kita sifatnya masih duniawi kan begitu lah. Iya, kan karena istilah itu tadi ada kan kata-kata iya kan aku, iya kan, iya kan aku. Tapi tiba-tiba iya kan aku. Berarti iya kan aku itu kan wasilah itu yang dibahas kan begitu. Ini Ya maksudnya yang saya uraikan begini. Iya kan aku itu kan seakan-akan perbuatan kita yang berbuat kan situ.
Tanpa kita tahu kan nggak bisa nyampe kepada Allah kan begitu. Kalau di dalam itu kan seakan-akan hamba ke sesuatu lah, Allah langsung kan. Nah pertanyaannya apa bisa begitu Pak? Terus yang Allah langsung itu apa? Apa iya kan aku gitu Pak? Iya mestinya kan gitu. Kalau di hamba kepada benda, kepada dan sebagainya kan begitu keterangannya. Ini artinya gini Pak, Saya kok nggak paham. kalau kita itu minta tolong penuh sama Allah, lalu kita masih minta tolong kepada manusia, maka permintaan tolongmu itu adalah kadib sebenarnya kepada Allah. Kenapa kok masih minta tolong kepada selain Allah? Itu kalau contoh. Tapi orang pertamanya kan memang pada antar makhluk dulu itu Pak. Makhluknya mana Pak? Langki ini bukan Aturnya wasilah, itu. bukan wasilah. Hanya ya. Apa tuh? Maksudnya apa ya itu? Iya, kata Pak Cas ini saya pahami gini. Ah. Iya karena budu itu masih pakai wasilah, iya karena budu masih ke iya karena budu kalau surga Allah. Nah, saya nggak paham itu kok. Iya. Ya mungkin dikasih ke ada selain Allah yang mana? Yang mana? Iya karena budu ini surga Allah nih Pak Cas, nggak ada yang kepada selain Ya, Allah. dengan mendahulukan waktunya kan bermakna ihsan. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kami menghamba. Terus yang Maksudnya yang Pak Cas tuh- dipahami wasilahnya yang mana? Iya itu. Tidak seakan-akan dia karena budu itu kan perbuatan kita gitu loh Pak. Kita yang berbuat kan Iya. begitu kan. Nah, apa langsung gaya kan start kan nggak begitu kan. Karena dia kena budu dulu kan. Begitu maksudnya. Di sini ya karena sa'inya nggak dibahas Pak. Iya kan? Oh iya. Nah iya. Dan maksudnya ketika kita sidku di dalam ucapan kita, ya karena butuh hanya kepada engkaulah kami menghamba. Tapi pada kenyataannya kok masih menghamba pada selain Allah, pada dinar, pada menghamba kepada kullah, miso, kepada bengkong, tidak bisa. Berarti kita bicara iya karena butuh itu enggak jujur gitu loh. Oh. Jadi pas baca satanya, apakah bisa kita kepada Allah tanpa wasilah? Wasilahnya mana? Iya karena butuh. Nah ini yang nggak apa-apa ya. Tidak ada yang terlibat di dalam Iya kan? Tidak maksudnya ya karena budu itu seakan-akan kan kita yang bersikap kan begitu. Nggak ada keterangan kayak gitu aja. Tidak maksudnya kan ya karena budu itu hanya kan untuk menjadi pasan gitu. Terus Kan makhluk kan ya. yang dianggap wasilahnya yang mana? Ya makhluknya itu, kan berarti kan tetap makhluk wasilah dia. Lo langsung dia karena stain kan begitu. Langsung iya kan nasta'in. Hanya pada apa? Mahayat iya kan butuh aja. Nah, wujud dan nasta'in itu sama-sama berbeda. Sama Pak. Apa bedanya? Bukan berarti nasta'in itu lebih tinggi daripada iya karena butuh. Sepertama bisa kulinjauan. Nah itu kan kemudian aja. Hamba siapa kan. Terus yang katanya hanya kepada Allah minta pertolongan kan begitu. Terus mau apa kada? Dan gimana? Ya kalau memang kontennya begitu ya Bukan terserah. umpama kedua itu Tidak yang saya maksud itu apakah bisa tanpa di sekitar pada makhluk lah maksudnya. Kita itu bisa nyampe ke sana. Kalau memang bisa ya bisa nggak apa-apa. Tapi kan nggak semuanya bisa kan dan begitu. itu kan gini Pak ya, wa kaqauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa in kana raqiqon li ba'di syahawati kana kaliban tidak wal ubudiyah. Jadi jika dia menjadi budak pada sebagian syahwat, maka dia dikatakan kadib tidak wal ubudiyah. Dalam pengakuan kehambaannya itu dia Visinya beda dengan Iya, pemahamannya kalimat beda. pertanyaan. Pak Cas itu. Selain iya kan itu Apa ada orang lain. Ada Beda. beda. Saya bingung saja Pak ya. Iya hanya kepada Allah. Pak Cas itu mempunyai pemahaman yang lain. Mau tak jujur di lain iya itu berselain. Coba ya, saya coba mau sedikit memahami. Nah, kan bener apa salahnya kan? Yang dikehendaki itu kan kan? Ketika kita itu menghambakan diri kepada Allah,
Nah, ketika menghambakan diri kepada Allah itu di situ ada bahasa saya. Iya, iya. Ini menyembah. Berarti seakan-akan saya menyembah itu ada sebuah wasilah menuju kepada Iya, iya. Kenapa saya gini? Iya. Apa begitu? Akhirnya kita kembali dengan saya memohon, dengan saya menyembah hanya kepadamu ya Allah, saya menyembah. Iya, iya. Itu seakan-akan sebuah wasilah menuju kepada menyembah kepada Tuhan. Iya. Gitu. Kita itu dianjurkan untuk minta atau mohon pertolongan, mohon kekuatan untuk ibadah, itu sebuah ibadah juga sebenarnya. Nah, kan setelah yang awal itu kantainnya Bukan yang na'budu iya kan na'budu itu juga salah satu di antara bentuk ibadah sendiri. Iya kan na'budu berarti proses penghambaan diri itu sebuah ibadah sendiri. Nah, sebuah ibadah sendiri itu diharuskan, memang dituntut diharuskan bagi seorang hamba kepada sang ma'bud. Ini kan, nyambung dengan gitu. Dan itu ada panjang, kalau sampai enggak yang panjang saja. Ini harus menyelami orang yang saya takutkan gini loh. Kan seakan-akan kita nggak boleh. itu keluar dari dia semua itu berarti. Saya bertanya itu sesuai ada satu pandangan hitam. Begitu kalau saya bertanya. Enggak Kenapa? hitam. Karena gini, ya benar itu nanti ada di makom begini Pak ya. Insya Allah ya makom saya. Santai, Pak. Kita memang tidak Kopi perlu minum. meminta, tidak Santai. tidak perlu meminta dan juga tidak perlu menghambakan diri. Karena secara otomatis itu akan menghambakan diri. Iya. Ada yang Ya, itu bukan dia berarti ya. ada tidak dia dari iya karena itu tidak kayak gitu. Mana itu rasanya? Jadi Pak Yusril ketawa. Kita di wasilah pun Jadi wasilahnya begini. Berarti kamu menghambakan diri itu ada sebuah wasilah mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu wasilah. Gimana? Begitu. Iya. Iya, yang kendaki Berarti maksudnya sampai tanpa wasilah itu tanpa beramal berarti. Enggak. Enggak. Saya Ada bahasa keinginan tuh. Keinginan termasuk kehambaan dia cerita. Bahasanya saya, gara-gara ada sayanya itu. Ada sayanya itu. Sayanya aja nggak usah disebutkan gimana. terus gimana? Ya, nah, keinginan itu ada sebuah wasilah. Kayak diusul itu Apa dalam petahajud iya karena butuh ya karena itu satu kalimat kan tafsirnya lebih beda iya karena butuh iya karena kan begitu. Nah yang pemahaman saya iya karena butuh itu hambanya itu yang mestinya jadi wasilah kan begitu untuk nyampe kepada Allah ya kan. Dan yang dibilang itu dan kepada Allah aku memohon pertolongan. Nah ini Allahnya yang difokuskan, yang di sini hambanya yang difokuskan begitu. Berarti untuk menyampaikan kepada Allah itu kita harus tetap pakai hamba itu kan sebagai wasilah. Harus pakai wasilahnya hambanya itu. Kalau demikian narasinya, maka mestinya na'budu iya kan bukan iya kan na'budu. Betul ya. Dan fokus kepada na'budu iya kan. Kata Bacas karena aku didahulukan. Iya. Sekarang akunya di belakang aja. Dahulukan kan iya, iya harus menyelami kepada beliaunya. Iya Pak Jas. Berarti sifat kehambaan itulah sebagai wasilah, sifat kehambaan. Berarti tetap kita masih membutuhkan Wasilah, tetap sifat kehambaannya. Kata Bacas itu bukan kehambaannya, akunya dijadikan wasilah. Nah, jadi kehambaannya kan aku. Pertanyaannya diulang. Sebenarnya pertanyaannya itu. Nah, ya tak iso sama Awalnya pertanyaan gini, Pak. ini dari awal belum saga. Bisakah kita sampai kepada Allah itu Tanpa wasilah, jadilah artinya. Terus di sini kan nggak membahas wasilah. Langsung nastain. Harapan Bacas loh. Iya karena aku itu kan wasilah. Mana wasilahnya Pak? Ya akunya itu gitu Pak. Menghambakan diri.
Setelah dirinya setelah bukan pelakunya, ubudiahnya. Kata batas aku. Kok yang makin kepada dipilih ingin sering kejam pajak ya. Oleh minta menabung dia mengakui sebagai hamba. Mau kita sebagai hamba atau oleh minta? Ini enggak baca. Kalau tanam kata-kata aku nih ini. Enggak ada gini. Kata-kata aku. Makanya kata Kak Rohit, kalau kayak gitu berarti Nak butuh ya. nak butuh Karena yang dipentingkan akunya. Akunya. Aku tuh iya kan. Lah yang ini iya karena yang dipentingkan. Tapi coba terjemah ke bahasa Indonesia. Hanya kepadamu aku menyembah. Tapi sebenarnya lah niku kan yang pertama memahami ayat niku kan ayatnya niku menunjukkan niku tadi katanya Pak Yai niku menunjukkan hasar. Ayat niku menunjukkan hasar sehingga kalau misalkan ada abad kita niki ingin menunjukkan bahwasanya kita abad, kita nggak perlu sigotnya sama kayak iya kan nasta'in, iya kan abudu iya kan nasta'in, kecuali dalam kayak misalkan yang diwajibkan seperti itu, kayak misalkan sholat. Dalam sholat kan itu memang harus Al-Fatihah. Ketika kita mau mengucapkan ayat Al-Quran, qasdil Quran, ya berarti kita tetap harus iya kan abudu. Soalnya kalau diganti, nah itu nanti malah merubah ayat kan, sehingga belum saged. Tapi kalau misalkan kita cuma ingin mentakrir, yang namanya kita kan sudah tahu, yang namanya abad, ini kok harus menunjukkan bahwa saya dirinya abad, gitu kan. Makanya kalau ada orang kafir mau masuk Islam dia harus syahadat. Bonus 1 bagi orang yang orang tuanya udah Islam, itu berojol, niku pun Islam, bukan perlu syahadat. Tapi tetap harus membuktikan bahwa dirinya itu Islam sehingga dilihat af'aluhu nanti gimana, ahwaluhu Islam apa enggak. Sama kayak kalau juga fikih ada bab lakit. Kita nemu anak kecil, kita nggak tahu apakah dia muslim apa kafir. Kita dilihat ahwaluhu, af'aluhu muslim apa kafir. Sehingga meskipun orang Islam tetap butuh yang namanya menunjukkan diri bahwasanya dia itu sebagai muslim. Ketika menunjukkan diri nggak perlu iyakannya di depan, nggak perlu. Sehingga boleh saja saya ini hanya menyembah kepada Allah, boleh-boleh saja dikedepankan yang sayanya. Kan yang masalah nih mengedepankan saya nih. Apakah di situ menunjukkan bahwasanya itu masih belum menghamba? Boten. Syahadat naon sayanya dikedepankan. Bukan iyahu asyhadu, boten. Saya bersaksi ya. Nggih. Sehingga ketika seperti itu yang namanya iya karena itu menunjukkan bahwasanya yang hanya patut disembah itu Allah. Tapi kalau mentakrir saya ini hanya itu kan malah justru mentakkiti kan. Kalau misalkan saya itu hanya menyembah kepada Allah. Tapi konteksnya antara kedustaan dan kejujuran, mungkin ada selainnya Allah yang disebut berarti tidak jujur. Tidak sikut fi qauli. Empun aja. Empun dari boleh memahami awalan fasara itu. Nah, Dari sini sebetulnya kita kembali ke atasnya.